Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk satu hari Tuhan tambahkan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu berakar di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini, kasih sahabat, diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus tidak menjawab maksud Yesus. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dengan spontan, tanpa berpikir panjang, Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus pun bertanya kedua kali, dan Petrus pun menjawab sama. Padahal yang dimaksud Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat adalah orang yang menikmati dan dinikmati kehadirannya. Sahabat pasti bersekutu di dalam niat, sifat, sikap, dan visi hidup, dalam suka dan duka. Ketiga kalinya Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku seperti seorang sahabat?" Petrus tak bisa menjawab lagi. Ia sadar bahwa ia bukanlah sahabat yang baik, karena saat Yesus dalam kesusahan, justru ia mengaku tidak mengenalnya, bahkan meninggalkannya. Meski demikian, Yesus menerimanya apa adanya dan memberikan tugas mulia kepadanya. Yesus berkata, "Peliharalah domba-dombaku." Yesus menunjukkan arti seorang sahabat kepada Petrus yang menerima dirinya apa adanya walau telah menyangkalnya.
Yesus tak menaruh stigma negatif, bahkan memberinya kepercayaan besar. Kita memiliki banyak kelemahan, kadang-kadang menyangkal Tuhan dalam kata dan tindakan, tetapi keterbukaan dan kejujuran kita kepadanya akan memulihkan kita. Tak hanya itu, Ia akan memberikan kita tugas-tugas yang istimewa. Saya pun punya pengalaman pribadi supranatural 15 tahun yang lalu waktu saya saat teduh di pagi hari dan membaca ayat yang sama. Tiba-tiba Tuhan membawa saya ke padang rumput yang hijau dan saya mendengar suara yang menyebutkan nama saya dan bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saya tidak bisa melihat sosok pribadi yang berbicara kepada saya karena cahaya yang sangat menyilaukan. Saya menjawab, "Saya mengasihi engkau, Yesus." Saya menangis karena merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sekarang saya mengerti arti mengasihi Yesus tidak cukup hanya diucapkan, tapi berani membayar harga dengan memberikan seluruh hidup saya dipakai Tuhan. Dan saya bersedia meninggalkan pekerjaan saya sebagai dokter untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan tidak pernah melihat kemampuan kita, tapi Tuhan melihat hati nurani kita yang murni. Menyadari kelemahan dan kesalahan kita di hadapannya adalah cara terbaik untuk diterima dan dipercayai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Engkau adalah sahabat dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, mampukan kami juga menjadi sahabat Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau melayani Engkau dengan sukacita. Pakai kami sebagai alat-Mu. Engkaulah yang memampukan kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.